Damailah negeriku, jayalah bangsaku. Indonesia tanah air beta, Maluku tanah pusaka. Ketaatan itu timbul dari kesadaran, dan kesadaran tertinggi adalah kesadaran pada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Agama adalah salah satu sumber norma, kaidah yang melaluinya kesadaran itu dibangun, supaya manusia mampu berrelasi dengan Tuhan dan sesama. Untuk itu agama harus dipahami secara baik, secara benar, sehingga penganut agama memang tidak dapat diidentikan dengan agamanya, tetapi penganut harus mampu menampilkan wajah agama yang diyakini kebenarannya bersumber dari Allah yang Maha Baik dan Allah yang berbelas kasih. Memasuki awal tahun 1800-an, ketika VOC sudah bubar, Herman Willem Daendels ketika itu menjadi gubernur Hindia Belanda, menerima instruksi dari Raja Louis untuk mengusahakan semua golongan agama bebas mengamalkan agama dan menjalankan ibadah dengan teratur. Selain itu, mulai adanya kesadaran dari Belanda sebagai negara penjajah untuk sedikit mensejahterakan masyarakat Hindia Belanda, Indonesia, yang selama VOC dieksploitasi kekayaannya. Situasi dan kondisi ini memungkinkan gereja Katolik untuk membangun kembali gereja Katolik di daerah Hindia Belanda, termasuk Maluku, yang sudah 200 tahun lebih tidak ada aktivitas gerejani Katolik. Dan dengan pelbagai tekanan yang dihadapi oleh umat yang telah beragama Katolik, kini berubah dan gereja harus memulai misi yang baru. Dengan bercermin pada pengalaman gereja pada masa-masa sebelumnya, maka kebangkitan misi di Nusantara ini dimulai dengan pengiriman dua imam projo, yaitu Pastor Nelson dan Pastor Prinsen, yang tiba di Batavia pada tanggal 4 April tahun 1808, sehingga pada tanggal 10 April untuk pertama kalinya dirayakan misa syukur di Batavia dengan bebas tanpa ada hukuman. Adapun kendala lain yang dihadapi oleh gereja Katolik dalam memulai kembali misi di Nusantara, yaitu jumlah imam yang terbatas sambil diperhadapkan dengan wilayah Nusantara yang luas. Pemerintah Hindia Belanda yang begitu hati-hati terhadap stabilitas wilayah jajahan, sehingga cenderung membatasi dan mengatur pelbagai aktivitas misi gereja Katolik. Demikian juga dengan penerimaan misi gereja Katolik yang bagi kalangan tertentu masih terpengaruh dengan zaman VOC. Kondisi ini dapat dipahami karena ketika itu kesadaran dialog antar umat beragama, toleransi, inkulturasi itu belum berkembang. Selain kendala yang ada, gereja Katolik juga masih berada dalam pemahaman misi penyebaran iman itu disamakan dengan penyebaran gereja. Kerajaan Allah diidentikan dengan gereja. Walaupun banyak kendala, tetapi gereja Katolik bertumbuh di Nusantara cukup pesat. Mulanya status jabatan di Indonesia adalah prefek apostolik Nederland. Akhirnya wilayah gerejani Indonesia melepaskan diri dari kuasa gereja Katolik Belanda dengan jabatan gerejani, yaitu Vikaris Apostolik yang berkedudukan di Batavia. Begitu juga wilayah pelayanan yang mula-mula hanya berpusat di Pulau Jawa, akhirnya melebar ke pelbagai wilayah di Nusantara. Demikian halnya dengan jumlah imam yang mula-mula beberapa imam projo, kemudian demi mencukupi pelbagai kebutuhan gereja yang dihadapi dan kebutuhan masyarakat, maka pada tahun 1875 seluruh wilayah Nusantara diserahkan kepada Tarekat Serikat Yesus. Hidupnya kembali gereja Katolik Maluku dengan titik pusat pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu dari Kampung Langgur di pulau-pulau kecil Maluku, yang saat ini menjadi ibu kota dari Kabupaten Maluku Tenggara. Pertumbuhan dan perkembangan gereja Katolik di pulau-pulau kecil dapat dilihat pada beberapa dokumen, di antaranya surat menyurat yang
bermula dari Langen, seorang berkebangsaan Jerman, pengusaha kayu di Tualkiom, beragama Kristen Protestan. Dengan berbagai pertimbangan, ia menulis surat kepada Monsignor Claesen selaku Vikarus Apostolik Batavia. Bahkan ia sempat menjumpai Monsignor Claesen ketika berada di Jakarta. Dalam surat Langen tertanggal 24 September tahun 1886, ia memohon mewakili 10 kampung yang ada di pulau-pulau kecil supaya gereja Katolik dapat berkarya di pulau-pulau kecil, karena sebagian besar masyarakat setempat masih kafir dan baru sebagian kecil yang beragama Islam. Hal ini kemudian ditanggapi oleh Monsignor Claesen dengan menyurati Gubernur Hindia Belanda untuk mendapat izin misi di pulau-pulau kecil. Dengan berbagai pertimbangan peninjauan oleh pemerintah Hindia Belanda, maka surat Monsignor Claesen dibalas tanggal 10 Februari tahun 1888. Pada tanggal 1 Juli tahun 1888, Pater Kusters SJ dan Pater Boms SJ tiba di Tual dan mereka tinggal di tempat yang disediakan oleh Langen. Beberapa upaya telah dilakukan, namun misi gereja Katolik di Tual belum menunjukkan tanda-tanda, bahkan hanya mendatangkan keputusasaan. Hal ini dapat dilihat pada surat yang ditulis oleh Pastor Kusters kepada Monsignor Claesen dan surat Monsignor Claesen tertanggal 4 Februari tahun 1889 kepada pemimpin provinsial Yesuit di Belanda. Pastor Boms SJ kemudian dipindahkan ke Larantuka pada tanggal 29 Mei tahun 1889 karena misi di Tual belum membuahkan hasil. Bulu yang pada terkulai jangan cepat dipatahkan, dan sumbu yang pudar nyalanya jangan cepat dipadamkan. Tanah yang semula dipandang tandus untuk misi gereja Katolik kini menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang bermula dari perjumpaan pastor dengan orang Kai atau pemuka adat kampung Langgur yang memiliki jumlah penduduk yang masih kafir. Hal ini juga tercantum dalam surat Pastor Kusters kepada Monsignor Claesen tertanggal 29 Juni tahun 1889, dan kemudian Pastor Kusters mempublikasikannya apa yang dialaminya sepanjang bulan Juni-Juli tahun 1889 di majalah bahasa Belanda The Catholic Mission tahun 1889-1890. Di sana dinyatakan 23 warga Langgur yang telah dibaptis. Pastor Kusters juga mengungkapkan perhatian dan kepeduliannya terhadap persoalan-persoalan kesehatan. Selain itu, Pastor Kusters juga terus memberikan pembelajaran agama bagi mereka supaya mereka mengenal, mengetahuinya, memahami iman yang hendak mereka miliki. Pembaptisan pertama diterima oleh seorang anak Langgur berusia kurang lebih 3 tahun, namanya Sakbau, dan kemudian dibaptis dengan nama Maria pada tanggal 13 Juli tahun 1889. Selang beberapa lama kemudian, yaitu pada tanggal 4 Agustus tahun 1889, diadakan acara pembaptisan untuk 10 orang warga Langgur dalam acara yang meriah. Bapak Orang Kai, pemuka adat desa Langgur, bersama istrinya setelah mengikuti pembelajaran agama Katolik sejak bulan Mei tahun 1891, akhirnya pada tanggal 23 Agustus tahun 1891 dibaptis. Nama Yosef adalah nama yang dikhususkan oleh warga Langgur ketika itu untuk menjadi nama serani dari orang Kai Langgur. Dari desa Langgur, kemudian misi gereja Katolik menyebar ke beberapa kampung dan sekitarnya. Awal pertumbuhan gereja Katolik di Langgur
sempat dikunjungi oleh Monsignor Walterus Jakobus Staal SY, Vikaris Apostolik, pengganti Monsignor Klesen. Selama di Langgur, Monsignor Staal dengan penuh sukacita melakukan kunjungan melalui perjalanan darat ke Namar, kemudian sebelah timur dengan perahu Belan ke Rumat. Setelah kunjungan, Monsignor Staal kondisi tubuhnya sakit, tetapi karena kapal De Aren sudah harus bertolak dari Tual, maka ia pun meninggalkan Langgur dalam kondisi sakit. Sebelum tiba di Batavia, Monsignor Staal wafat di atas kapal di perairan Banda tanggal 30 Juni tahun 1897. Ketika itu, Pater Kusters juga bersama dengannya. Selain Monsignor Staal SY, juga Monsignor Edmondus Luypan SY sebagai Vikaris Apostolik Batavia pengganti Monsignor Staal sempat mengunjungi Pulau-Pulau Kei untuk kepentingan sakramen penguatan pada tanggal 28 Oktober sampai 10 November. Pater Kusters diganti oleh Pater Martens SY yang tiba di Langgur pada tanggal 23 Mei tahun 1901 dan pada tanggal 26 Juni tahun 1901. Pater Kusters yang oleh masyarakat Kei menyapanya dengan Tuan Tu sebagai perintis misi Katolik di Pulau-Pulau Kei selama kurang lebih 13 tahun harus meninggalkan Kei dan pindah ke Medan. Ia diarak secara meriah tapi juga dengan sedih karena harus berpisah. Hal ini diungkapkan oleh Pastor Martens SY dalam majalah Berichten uit Nederlands Oost-Indie. Salam dari Timur Indonesia, Kota Ambon.